Keindahan ombaknya sangat tersohor, bahkan memanggil para peselancar dari seluruh dunia untuk menaklukkannya. Selain itu, keindahan Nias juga ada pada tradisi dan budayanya. Dari tradisi loncat batu, tarian perang, rumah adat, wah pokoknya masih banyak lagi. Ikuti penjelajahan tim kami di Kabupaten Nias. Matahari perlahan menampakkan sinarnya. Gulungan ombak di pantai berdatangan kian membesar, seolah tahu kehadirannya sedang ditunggu. Satu persatu para peselancar memasuki pantai untuk menantang derasnya ombak. Beginilah suasana pagi di Pantai Sorake, Nias Selatan. Meski tak sehebat dulu, ombak di pantai ini tetap memiliki daya tarik tersendiri bagi peselancar lokal maupun mancanegara yang bergantian datang dan pergi ke pantai ini setiap tahunnya demi satu tujuan, menaklukkan gulungan ombak Pantai Sorake yang masyhur. Pemirsa jelajah daerah tertinggal, Yahoo! Waduh, saya baru Yahoo ya. Ini baru saja kita mengucapkan salam khas Nias. Nah, sudah bersama saya Bapak Helmi Faisal. Yahoo, Pak. Yahoo, kita ke Nias. Kita ke Nias sekarang ya. Tapi saya yakin pemirsa banyak yang belum pernah melihat Nias. Jadi kita ajak dulu yuk menyaksikan tayangan berikut ini. Kepulauan Nias merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang wilayahnya terbagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota, yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli. Kabupaten Nias beribu kota di Gunung Sitoli yang dapat ditempuh melalui 1 jam perjalanan udara dari Kota Medan. Memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, menjadikan kondisi tanah di Kabupaten Nias sangat subur dan cocok untuk kegiatan pertanian. Sehingga tak heran bila sebagian besar masyarakat Nias menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Nama Pulau Nias mulai dikenal sejak ombak Pantai Lagundre dan Sorake disejajarkan dengan deburan ombak menantang di Hawaii dan berbagai event selancar tingkat internasional diselenggarakan di pulau ini. Saya kalau mendengar kata Nias ingatnya surfingnya nih Pak, tapi di sana potensinya ternyata banyak ya Pak ya? Banyak sekali. Setelah dulu kena tsunami, kan dulu ada badannya, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh dan Nias. Maka Kementerian PDT meneruskan program ini. Nah, dengan program yang kedua ini kita lebih pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat. Potensi yang dimiliki, selain juga ekonomi juga ada wisatanya, karena landscape-nya bagus. Oke, jadi sebetulnya tidak terlalu sulit datang ke sana. Cuma biasanya daerah yang indah-indah di Indonesia ini yang banyak berkunjung malah orang asing ya Pak ya? Orang asing, makanya kita harus turis domestik, kita semua harus mencintai wisata yang kita miliki. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prokap, mantap! Ayo beli kopi.
bukan. Sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya? Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prokap! Penduduk asli Pulau Nias adalah suku Nias. Hingga kini, mereka masih hidup dalam lingkungan adat yang menjunjung tinggi tradisi dan budaya leluhurnya. Dalam bahasa aslinya, orang Nias menyebut diri mereka dengan nama Ononiha, yang berarti anak atau keturunan manusia. Dan menyebut Pulau Nias sebagai Tanoniha, yang berarti tanah manusia. Berbagai adat dan tradisi lama suku Nias masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Lompat batu dan tarian perang adalah contoh tradisi yang masih sering dipamerkan dalam berbagai acara penting seperti penyambutan tamu-tamu istimewa yang datang ke Pulau Nias. Dalam beberapa kali kunjungannya ke Nias, Menteri PDT mendapat sambutan hangat dari masyarakat Nias yang menampilkan tarian perang dan lompat batu yang menjadi tradisi khas mereka. Untuk bisa melihat beragam tradisi dan budaya Nias secara langsung, kita bisa datang ke Desa Bawomataluwo, sebuah desa adat yang hingga kini masih mempertahankan tradisi dan budaya Nias. Puluhan anak tangga menjadi gerbang penyambut kehadiran saya di desa ini. Senyum dan sapa hangat anak Nias yang menawarkan diri sebagai pemandu membuat saya merasa nyaman. Pemirsa, sekarang kita sudah sampai di Desa Bawomataluwo, Kabupaten Nias Selatan. Dan di belakang saya terdapat rumah adat tradisional Nias yang bernama Omo Nivolasara, yang berarti rumah adat yang memiliki ornamen kepala naga di depannya. Dan di areal sini, para masyarakatnya masih menggunakan rumah tradisionalnya. Berbagai jenis rumah adat dan benda sejarah khas Nias ada di desa ini. Saya pun mendapat kesempatan untuk melihat atraksi lompat batu yang dilakukan oleh dua pemuda Nias serta merasakan kearifan hidup masyarakat desa Bawomataluwo yang masih sangat tradisional. Usai menikmati dan menelusuri berbagai keunikan tradisi dan budaya khas Nias di Desa Bawomataluwo di Kabupaten Nias Selatan, saya pun melanjutkan penjelajahan saya ke kota Gunung Sitoli. Di kota ini, kita juga bisa melihat berbagai peninggalan sejarah budaya dan tradisi masyarakat melalui berbagai benda sejarah yang dipamerkan di Museum Pusaka Nias. Salah satu objek wisata menarik yang ada di Kepulauan Nias adalah Museum Pusaka Nias yang terdapat di kota Gunung Sitoli. Di sini kita bisa menyaksikan rumah tradisional suku Nias, pakaian tradisional yang terbuat dari kulit kayu dan benda-benda prasejarah pada zaman Megalitikum. Penasaran? Mari ikuti saya. Di kota ini, kita juga bisa melihat berbagai peninggalan sejarah budaya dan tradisi masyarakat Nias melalui berbagai benda sejarah yang dipamerkan di Museum Pusaka Nias. Beragam patung serta banyak benda kuno Ononiha yang sangat unik dipamerkan di museum ini. Terdapat baju tradisional dari kulit kayu, peralatan mengunyah sirih atau avo, osa-osa atau tandu usungan yang dipakai para bangsawan dalam pesta pengukuhan dan pengakuan status sosial,
arca-arca megalit berbentuk kepala makhluk yang terbuat dari batu kapur, hingga tiruan rumah adat Nivolasara atau Omo Nivolasara, serta berbagai benda sejarah lainnya. Dari Museum Pusaka Nias, saya melanjutkan perjalanan untuk menggali informasi tentang pembangunan di Kabupaten Nias. Kabupaten Nias atau yang sering disebut dengan Nias Induk merupakan kabupaten induk di Kepulauan Nias sebelum akhirnya dimekarkan menjadi 2 kabupaten pada tahun 2003 dan kembali dimekarkan menjadi 4 kabupaten dan 1 kota madya pada tahun 2008. Sungguh ironis, sebagai kabupaten induk, kondisi Kabupaten Nias justru tidak lebih baik dibanding kabupaten pemekaran lainnya di Nias. Berbagai keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala mereka dalam membangun daerahnya. Banyak sekali ya bantuan-bantuan program yang kita berikan. Misalnya infrastruktur, ya, tadi kalau sudah jalan utamanya juga jalan poros desanya kita berikan. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap! Mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, Warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap!